Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Kadi Bima Aryasarya-Tama, NRP 50312010072. Nanti saya akan mempresentasikan analisis PT Perintis Trinity Property Tbk, yaitu tugas besar saya untuk manajemen investasi. Nah, berikut adalah daftar isi dari presentasi ini. Yang pertama itu ada di bab 1, latar belakang pemilihan emiten. PT Perintis Trinity atau biasa disebut Rintilan didirikan pada 13 Maret 2009 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, jasa, dan perindustrian. Kegiatan usaha utama perseroan adalah mengembangkan dan menjual apartemen hunian, perkantoran, dan rumah toko serta mengoperasikan dan menyewakan properti komersial. Langsung saja kita ke analisis fundamentalnya yang bisa kita lihat dari data-data yang saya tunjukkan ini. Bisa disimpulkan dari data tersebut bahwa saham RIN bisa dibilang tidak layak untuk dibeli karena nilai-nilainya yang negatif. Berikut adalah analisis teknikalnya. Dapat dilihat bahwa tren mengalami volatilitas saham yang tinggi pada bulan Januari hingga April di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang ramai di periode tersebut, apalagi saham bisa dibilang sering digoreng oleh bandar sehingga banyak investor yang masuk dan membeli saham. Berikut adalah valuasi sahamnya. Pada tahun 2020 kita dapat melihat bahwa investor memiliki ekspektasi yang tinggi pada saham ini. Tetapi pada 2021 investor tidak tertarik dengan saham ini dikarenakan earning yang negatif. PBV dari TEN memiliki nilai yang masih wajar, yaitu di angka 1,5 pada tahun 2020 dan 3,3 pada tahun 2021. Nilai ini berarti harga saham masih sedikit mahal dibanding dengan nilai intrinsiknya. Pada bab 2 yaitu keuntungan dan kerugian investasi, bisa kita lihat saya sudah menganalisis dari 14 Februari 2022 sampai 20 Mei 2022 dengan analisis terakhir, yaitu harga saham terlihat mengalami uptrend yang bisa kita lihat dari harga saham yang cenderung mengalami kenaikan meskipun secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang tidak ramai, kemungkinan dikarenakan saham yang juga habis turun cukup tajam di periode sebelumnya. Menurut analisis saya untuk sementara waktu ini, pada progres ke-6 yaitu progres terakhir ini, kemungkinan saham akan kembali menguat. Dilihat dari ringkasan transaksi saya yang saya lakukan sebanyak 4 kali ini pada 17 Februari, 27 Maret, 6 April, dan 30 Mei, bisa dilihat total profit yang saya dapat selama 13 minggu ini adalah sebesar 34.500. Berikut adalah bab 3 yaitu analisis keuntungan dan kerugian. Untuk analisis perekonomian Indo, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan kedua 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Berikut tinjauan industri dan posisi persaingan. Pada tahun 2022, proyek College Boulevard akan menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan perseroan karena serah terima tahun ini Trinity Property akan menggunakan sebanyak 33,18% saham hasil right issue atau mencapai 43,53 miliar untuk mengakuisisi tanah di Lampung seluas 93.108 meter persegi. Pembelian tanah dilakukan secara tunai dan setoran saham dengan menggunakan HMETB yang dimiliki PT Kuncut Daud Indonesia dan PT Intan Investama Internasional kepada Muhammad Kemal Ginata dengan total 58,5 juta saham. Berikut pada analisis keuangannya, bisa dilihat dari tabel tersebut yang awalnya 2019 pendapatannya itu mencapai 24,8,7 miliar atau bisa dibilang 248,7 miliar, dan pada akhirnya di 2021 itu mengalami penurunan sebanyak 2,8 miliar.
bisa dibilang keuangan dari TRIN mengalami penurunan yang cukup drastis. Berikut pada bab 4 risiko dan mitigasi investasi. Yang pertama pada risiko investasi yaitu risiko sistematis yang saat ini menjadi perhatian bagi TRIN adalah pandemi COVID-19. Keadaan ini mempengaruhi permintaan dari sisi konsumsi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga adanya potensi terjadinya penurunan pendapatan dari berbagai sektor bisnis. Untuk mitigasi investasinya, sebagai upaya mitigasi risiko yang telah dianalisis sebelumnya, investor berinvestasi jangka panjang disarankan untuk mengambil keputusan sell karena harga saham yang diprediksi akan turun dalam periode terdekat ini. Oleh karena itu, investor lebih baik untuk tidak menghold saham TRIN pada saat ini. Berikut pada bab 5, harga target dan keputusan investasi. Untuk buy-nya, investor disarankan untuk melakukan keputusan pembelian saham TRIN yang ideal ketika harga saham mencapai 452, yaitu saat support terdekat dan take profit 550 dan harga 668. Untuk hold-nya, investor disarankan untuk melakukan keputusan hold saham TRIN, membeli saham TRIN pada harga 390 meskipun mengalami downtrend. Pergerakan saham TRIN mampu ditahan oleh support di harga tersebut, dan seperti dianalisis di atas, terlihat harga saham cenderung mengalami kenaikan meskipun perlahan. Dan yang terakhir, untuk sell, investor disarankan untuk melakukan keputusan hold saham TRIN ketika investor disarankan untuk melakukan keputusan sell saham ketika harga berada di atas 460. Karena sama penelitian berlangsung ketika berada pada harga saham tersebut cenderung akan segera menurun. Sekian dari saya, terima kasih.